Acara inti ini acara bedah kitab dan ijazah sanad akan dipandu dan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Imaduddin Usman. Kepada beliau kami persilakan untuk pembanding dan pembaca kitab. Kiai Abdul Haq silakan naik ke panggung, dan kemudian juga pembanding satunya Kiai Muhammad Khaironi dari Majelis Taklim, silakan naik ke atas panggung. Maaf, Majelis Masyayikh ya, silakan naik ke panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Tala'al badru alaina min ada ngarokok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaram yang kami muliakan, para masyayikh, khususnya Kiai Iman dan juga Kiai Munawar dan para penggerak Nahdlatul Ulama di Kecamatan Keragilan ini, dan juga kepada seluruh pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang yang luar biasa dalam rangka memperingati Hari Santri ini, sekaligus menunjukkan eksistensi dan semangatnya dalam menggerakkan dan memunculkan pesantren-pesantren di khususnya Kabupaten Serang, yang dari sisi sejarah saya tadi mendengar bahwa tidak kalah dengan pesantren-pesantren yang ada di baik di Jawa Timur, Jawa Tengah dan tempat lainnya. Perkenankan, izinkan saya memberikan pengantar sebentar saja, karena waktu juga. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, bahwa Rabithah Ma'ahid Islamiyah 2018, saya agak cerita sedikit biar ini menambah wawasan, sekaligus supaya jenengan bangga sebagai orang yang berada dalam lingkungan pesantren. 2018 itu kita secara serius dan intens menggarap yang namanya undang-undang pesantren. Kenapa undang-undang itu harus ada? Dan undang-undang itu juga baru diterbitkan 2019, detik-detik terakhir ketika masa periode pertama Presiden Joko Widodo itu sudah mau habis. Karena di situ kita menitikan 3 hal substansi kehadiran negara kepada pesantren. Pengakuan negara kepada pesantren, afirmasi, rekognisi negara kepada pesantren, dan yang lainnya. Karena sebelum itu
apa yang pernah diberikan oleh negara kepada pesantren? Tidak ada sama sekali. Sehingga kita berjuang bagaimana adanya undang-undang pesantren ini sebagai statuta atau dasar hukum kebijakan-kebijakan selanjutnya, ya, sehingga nanti kedepannya pesantren ini dapat berkembang sesuai dengan hitoh daripada pesantren. Undang-undang pesantren itu kita kawal juga dalam hal agar undang-undang pesantren, biasanya peraturan yang ada di negara kita itu merubah eksistensi lembaga. Tetapi itu kita kawal agar otonomi pesantren tidak berubah. Pesantren dengan ciri khasnya, semaan kita Butleng, Sorogan, dan lain-lain itu tetap ada, dan bahkan dengan diundangkannya undang-undang pesantren itu diakui. Artinya ini tadi yang saya perbincangkan sebentar dengan Yai Munawar selaku Majelis Pesantren Salafiyah kalau nggak salah. Ke depan memang ini kita di pusat lagi godok bahwa pesantren yang khusus menyelenggarakan kajian kitab salam dengan kurikulum yang sistemik dan terukur, itu santrinya juga diakui oleh negara bahwa dia punya kompetensi untuk itu. Kalau memang pesantren itu ahli dalam kitab fikih, ya santrinya berarti layak untuk disebut ahli fikih. Kalau pesantrennya itu khusus mengkaji terkait tasawuf, terkait dengan ilmu falak, ini sama aja. Kira-kira seperti itu nanti ke depannya. Sehingga tidak ada lagi pesantren yang ketika orang tua mau menitipkan anaknya pesantren, kiainya tidak bisa menjawab, ini nanti kita dapat ijazah apa? Tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah turunan daripada undang-undang pesantren ini adalah ada yang namanya majelis masyayikh. Inilah nanti yang akan menggodok, membantu pesantren-pesantren untuk bagaimana membuat satu kurikulum, bagaimana untuk memperkuat kelembagaannya agar jaminan mutu daripada lulusan-lulusan pesantren ini nanti dapat dipertanggungjawabkan. Ini saya sampaikan lebih awal, walaupun juga kita masih proses agar pesantren-pesantren khususnya RMI nanti bisa mempersiapkan pesantren-pesantren yang ada di daerah ini, yang Kabupaten Serang. Nah, sehingga sangat tepat apabila pada kesempatan kali ini bahwa Kiai Imad memberikan kajian yang salah satu adalah sanad daripada kitab yang beliau karang, di mana itu adalah selain daripada merefresh ke NU-an kita, tentunya ini menjadi hal yang sangat bagus ke depannya agar model pengajian kitab-kitab kuning ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena nanti kita bisa memberikan bukti nyata kepada masyarakat sekitar bahwa kajian kitab kuning yang selama ini sudah dijalankan oleh pesantren dan model studi yang paling tua sebelum Indonesia merdeka, kajian kitab kuning itu sudah ada, itu tetap relevan dan kita pertahankan. Saya kira itu ya Imam pengantar dari saya secara pribadi. Luar biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu
والصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي علم العثرات وسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات. فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت في القلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات. وأشهد أن لا إله إلا الله لا مفرج للكربات إلا هو، ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو، ولا سامع للأصوات إلا هو. ما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اشعرت القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام في خدمته وقضى نحبه في الدعوة لعبادته، وأقام وداد الخلق بشريعته، وعاش للتوحيد ففاز بخلته، وصبر على دعوته فارتوى من نهر مخبته. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Faya sahabat fadail, yang mulia para guru-guru, para kiai-kiai, wabil khusus kesepuhan-kesepuhan, Kiai Munawar Khalili, Kiai Jain, Ketua RMI PWNU PCNU Kabupaten Serang Kiai Abdul Hai, Gus Khairani dari Majelis Masyayikh Kemenang Pusat, Sahibul Bait Kiai Saifi, dan Rais Suriah PCNU Kabupaten Serang diwakili oleh Kiai Mukjizat dari pesantren Darenang Darul Hibah, para pengurus PCNU semuanya yang hadir, para lembaga dari PCNU Kabupaten Serang, dan banom-banom yang hadir juga dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Keragilan. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Abdul Hai sebagai Ketua RMI yang berkenan untuk menjadikan acara Hari Santri Nasional di momen yang sangat luar biasa untuk mengadakan acara bedah kitab katanya dan sanad dari saya, dan beberapa kali saya di SMS untuk menuliskan sanad. Jadi sanad yang diminta guru-guru saya, dan guru-guru saya itu 99% dari Banten, dan mungkin 90% melewati kakeknya dari Kiai Munawar, yaitu di Pelangunan. Di sini ada di kertas yang bapak-bapak pegang, ini sanad saya pun ittisal dengan Kiai Jaliman. Jadi saya ini muridnya orang Keragilan, cucu murid orang Keragilan. Nanti ada guru saya Kiai Sanwani itu mesantren di Kiai Sidik Cengkudu. Nanti Kiai Sidik Cengkudu mesantren di Kiai Muhammad Ali. Oh, ini Muhammad Ali ya, bapaknya Kinawawi Mandaya ini mas, beda. Nah nanti saya nyambung ke Kiai Jalimannya bukan dari Kiai Sanwani, tetapi dari Syekh Astari. Syekh Astari Cakung itu meninggal tahun 87. Saya mendapatkan siraman rohani batin itu sejak umur kecil sekali, karena masih keponakan.
umur 11 tahun beliau meninggal dunia. Jadi saya juga murid dari Yai Astari, bukan murid kitab tetapi murid rohani, karena selalu mendapatkan doa dari beliau dan pernah ngelek reake Yai Astari. Jadi Yai Astari itu murid dari Kiai Jaliman. Kiai Jaliman itu murid dari Syekh Nawawi Tanara Al-Bandan. Jadi luar biasa, kampung kita ini pernah hidup seorang kiai besar yang menurutkan para kiai-kiai agung tentunya lebih amoh untuk melahirkan para ulama-ulama, para santri-santri yang amil, aulia-aulia yang salihin. Dan kalau tidak diminta ini silsilah begini, orang Banten nggak biasa nulis-nulis silsilah, tapi supaya kayak agak Jawa Timuran sedikit gitu. Supaya nulis-nulis silsilah begini, maka saya penuhi. Takut Kiai Abdul Hai ini kurang semarak acaranya, dan kita juga memberikan ini biasanya hanya kepada santri yang sudah itu dianggap mampu untuk membaca kitab biasanya. Tidak semua santri diberikan sanad kalau di Banten. Nah, tetapi saya berpikir yang mau menjadi peserta acara ini adalah para kiai-kiai di Rabitah Ma'ahid Islamiyah. Maka saya bersedia dengan satu syarat, nanti saya mengijazahkan kitab ini kepada kiai-kiai, tapi bisyarti kiai-kiai bersedia untuk menganggap saya juga sebagai muridnya. Karena kalau saya saja dianggap guru, maka saya tidak akan mendapatkan doa setiap kiai-kiai ini berdoa untuk muridnya. Sementara kiai-kiai mendapatkan doa dari saya ketika saya berdoa, Allahumma ij'alni wa auladi wa dzurriyyati wa tullabi min awliya'ika shalihin wal ulama'il amilin. Itu kiai-kiai yang ijazah ini dapat doa itu, kan penting doa. Sementara saya ketika kiai-kiai berdoa itu tidak mendapatkan doa dari kiai. Maka bagi barang siapa yang bersedia untuk dengan syarat itu menganggap saya sebagai murid, baru boleh yang hadir ini, kalau misalnya berdoa untuk muridnya saya ke bawah di dalam doa itu, baru sah ijazahnya. Bagi yang tidak bersedia menganggap saya murid, maka itu ijazahnya fasidah, berarti tidak sah, karena nanti saya tidak mendapat keberkahan dari para kiai-kiai. Dan saya yakin saya dan kiai itu sanad ke atasnya semuanya nyambung jadi saudara. Apabila tidak perlu dijawab, apabila yang bersedia dengan syarat itu, maka saya bersedia dengan lapang dada untuk juga mengijazahkan kitab ini kepada para kiai. Sebelumnya, sebelum diijazahkan, mungkin ada istiqra sedikit, muqaddimah dibaca oleh Kiai Abdul Hai, dan nanti baru setelah itu kita akan berikan ijazah ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kiai, para masyayikh ingkang kawula mulyakaken, sebelumnya mohon doanya, mohon izinnya, seperti yang tadi disampaikan Kiai Ujat, ini bukan bacakan tapi nyorok kepada para kiai sekalian, tapi khusus pada Abu Karom Kiai Haji Himad selaku mu'allim kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembacaan muqaddimah yang pertama, insya Allah nanti akan dibacakan muqaddimah kitab Fiqhul Hadharah. Kemudian walaupun mungkin tidak ngambil kitabnya, walaupun disediakannya di sana, insya Allah akan dibacakan juga muqaddimah kitab Al-Fiqh An-Nahdiyah. Atas instruksi dari beliau,
kami akan sampaikan sedikit paparan tentang karangan-karangan yang telah beliau karang. Dari informasi yang kami dapatkan melalui Ustadz Arun, bahwa karangan beliau sampai saat ini alhamdulillah 19 kitab. Yang pertama kitab Nailul Kamil fi Syarhil Awamil Al-Burhan ila Tajwidil Quran. Karangan ketiga At-Ta'allum fi Sulukit Tasawwuf. Yang keempat Al-Anwarul Bantaniyah bi ikhtilafil ulama al-Basrati wal Kufati wal Jawahirun Nawiyah. Selanjutnya yang kelima Al-Jalaliyah fil Qawaidil Fiqhiyah. Yang keenam Talkhisul Usul fi Ilmil Usul, ini tentang usul fikih. Yang ketujuh Al-Fathul Munir fi Syarhi Manzumatit Tafsir, tentang ilmu tafsir. Yang kedelapan Nihayatul Maqsud fi Syarhi Nadmil Maqsud. Insyaallah ini membahas ilmu syarah. Yang kesembilan Asy-Syarhul Maimun Limatnil Jauharil Maknun. Kalau ini membahas balaghah, insyaallah. Yang ke-10 Al-Manahijus Shafiyah fi Syarhi Al-Riyah, tentang nahwu. Yang ke-11 Al-Muhimmah fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah, ini tentang hadis. Ke-12 Ruhul Mantiqi fi Syarhi Sulamil Munawwarati, ini tentang ilmu mantik. 13 Al-Fiqratun Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, ini yang insyaallah nanti akan kita bacakan muqaddimahnya. Yang ke-14 Fathul Ghafur fi Abiyatil Buhur. Yang ke-15 Al-Qaulul Mufid fi Hukmil Mukabbiri As-Sawti fil Masajid, membahas tentang spektrum ya. Yang ke-16 Al-Ibanah fi Syarhi Mukhtasari Syarhi Matnil Wahbiyah. Yang ke-17 Al-Bidayah fi Fiqhil Imam Syafi'i. Yang ke-18 Fiqhi Nusantara. Yang ke-19 Fiqhul Hadarati Dawri Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Dan insyaallah saat ini beliau sedang mengarang kitab Syarah Nihayatul Zain. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa mendapatkan anugerah untuk mengamalkan dan membaca kitabnya. Itulah 19 kitab yang telah beliau karang, dan perlu kami sampaikan ke-19 kitab itu bagi yang ingin memiliki ada di panitia, disediakan dengan harga yang bervariasi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa harga kitab sebetulnya tidak 100.000, di bawah 100.000. Kami mohon izin kepada beliau untuk dilebihkan, yang mana lebihnya akan kami berikan ala kadar untuk diberikan pada Sohibul Bait, membantu. Entah nanti Sohibul Baitnya menerima atau tidak ya, walaupun tidak seberapa ya, untuk sedikit membantu yang telah dikeluarkan. Begitu juga dengan kaos KSN, itu juga harganya sebetulnya tidak 100.000, maka yang telah membeli kitab dan kaos itu sekaligus di sana sudah ada infak untuk acara. Para kiai, para masyayikh sekalian yang saya muliakan, untuk pembahasan kitab, baik itu kitab Fiqhul Hadar maupun Fiqh An-Nahdiyah, nanti sekaligus akan bisa kita pahami dari muqaddimah yang insyaallah dibacakan, apa saja isinya, muatannya, dan kandungannya. Sebelum membaca, izin mau hadirat dulu pada beliau Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بالدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأولياء أينما كانوا برها وبحرها وجبالها وأوديتها خصوصا إلى حضرة الشيخ القطب الرباني والعارف الصمداني شيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا إلى حضرة الشيخ وحيد الإمام النووي كما حركت لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرة معلم كتاب فقه الحضارة دوري جمعية نهضة العلماء وكتاب الفقه النحوية وغيرهما من حديث. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, untuk yang pertama kitab Al-Fiqhul Hadarah dipersilakan para ajengan untuk membuka halaman 1. Tadi sudah dibacakan sedikit oleh beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Alhamdulillahilladzi 'alimal 'athara fasataraha 'ala ahliha wa anzala ar-rahmat thumma ghafaraha lahum wa mahas sayyi'at. Walahul hamdu mil'a khazainil barakat wa lahul hamdu ma tataba'at bil qalbin dahdan وله الحمد ما تعاقبت الخطوات وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوى وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات وعدد الحركات والسكنات. وأشهد أن لا إله إلا الله لا مفرج للكربات إلا هو ولا مقيل للعثرات إلا هو ولا مدبر للملكوت إلا هو ولا سامع للأصوات إلا هو ما نزل غيث إلا بمداد حكمته وما انتصر دين إلا بمداد عزته وما اقشعرت القلوب إلا بعظمته وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام في خدمته وقضى نحبه بالدعوة لعبادته وأقام اعوجاج الخلق بشريعته وعاش للتوحيد ففاز بخلته وصبر على دعوته فارتوى من نهر محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فقال عماد الدين عثمان البندلي اعلم أن إندونيسيا هي رابع أكبر البلاد في العالم من حيث سكانها بعد الصين والهند والمتحدة الأمريكية
بلغ عدد سكانها اليوم 275,770,770 ألفا، وهذا العدد لا من قبيلة واحدة ودين واحد، بل من قبائل وأديان مختلفتين. القبائل فيها تبلغ 700 قبيلة، ومع كل قبيلة من تلك اللغة خاصة، وربما كان في كل لغة لهجتان بل لهجات. والأديان الرسمية فيها 6 أديان: الإسلام والبرونتساتانية Protestan, والكاثوليك والهندوس والبوذا والكونفوشيو والكونفوsiusiyah. Konghucu. Selanjutnya di bawahnya ada footnote. Wa kanat fi Indonesia adyanun ghairu rasmiyah, Asunda wiwitan di Banten, wa Kejawen di Jawa Syarqiyah wa Wusta, wa Buhun Jawa Bardiyah, wa Parmalin di Batak, wa Tunaas wa Adiyan di Sulawesi, wa Kampitan di Sulawesi Aidon ila akhirih. Wal muslimuna fiha balaghu adaduhum 239 milyunan, wal barutastanatiyah 20 milyunan, wal katolik 8 malayin, wal hindusu 4 malayin, wal buddha milyunain, wal konfusiusiyah 73 alfa. Wahum yaskununa la ala jaziratin wahidah, bal ala jazaira mukhtalifah. Kana al-bahru yufarriquhum ba'duhum ba'dha. Faman alladhi yajma'uhum bi dawlati Indonesia ma'al amni was-salami mundu al-istiqlal ila al-an ma'a tilka al-waqa'i. Laqad manna Allahu subhanahu wa ta'ala ahla Indonesia bi kalimatin sawa'in bainahum wahia Pancasila, wahia ma'khudatun minal lughati sankaritiyah. Banca maknahu khamsah, wasila maknahu mabda'un aw asas. Pancasila maknahu khamsatu mabadi'a aw khamsatu asas, wa tilka al-mabadi'ul khamsatu hiya al-awwalu al-ilahiyatul wahidah, wa tsani al-insaniyatul 'adilatu wal hadariyah, والثانية وحدة إندونيسيا، والرابع الشعبية الموجهة بالحكمة بالشورى النيابية، والخامس العدالة الاجتماعية لكافة الشعب الإندونيسي. خرج السؤال: كيف كان المسلمون في إندونيسيا يقبلون بنجاسيلا أساسا لهم مع كونهم معظم الشعب بلغ عددهم 87 من 100، والحال أنه لو يريدون أن يقيموا دولة باسم الإسلام لاستطاعوا. والجواب عن هذا السؤال طويل بالنسبة إلى تاريخ قبولهم لذلك، ولكن أستطيع أن أقول باختصار بأن في ذلك دور من جمعية نهضة العلماء، وذلك بأنه قد صدر في أول العهد شتى الاقتراحات حول شكل الدولة، من بين شكل الجمهورية وبين المملكة وبين غيرهما، ثم تبلور الاتفاق بأن دولة إندونيسيا على شكل الجمهورية مع وجوب عمل الشريعة الإسلامية للمسلمين. ثم خرج القلق والفوضى من غير المسلمين بأنهم لا يقبلون هذه الكلمات، أي مع وجوب عمل الشريعة الإسلامية للمسلمين، فأعاد رؤساء النهضة بها، فاختلف وكلاء المسلمين فيها، منهم من انصف في إسقاط هذه الكلمات دفعا للضرر المترتب منها، ومنهم من لم ينصف في ذلك. وكان ممن أنصف من بين وكلاء المسلمين في هذه المشاورة
Al-Syekh Abdul Wahid bin Hashim min Jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa asqata hadhil kalimat. Al-muslimuna fi Indonesia balagu adaduhum 239 milyunan kama taqaddama dzikruh. Wa min hadzal adad man yantasibu minhum ila jam'iyyati Nahdlatul Ulama'i balagha 118 milyun 49%. Wa man yantasibu minhum ila jam'iyyati Muhammadiyah balagha 20 malayin 4,3%. Wa man yantasibu minhum ila jam'iyyati ghairihima balagha 5 malayin wa 753 alfa. Wa man lam yantasib ila ayyati jam'iyyatin minhum balagha 83 milyun. Wa bidzalik sara Nahdlatul Ulama'i akbar jam'iyyati islamiyyah fi Indonesia wa fil 'alam. فلما رأينا من هذه الأعداد كلها علمنا أنه أينما اتجهت نهضة العلماء إلى أي موقف ديني فذلك مرآة من موقف أكثر المسلمين فيه في إندونيسيا. وإنما علمنا أنها اتجهت إلى مواقف دينية وسطية. علمنا أن ما وقع في إندونيسيا إلى الآن من وجود الأمن والسلم والتسامح يتأثر كثيرا من تلك المواقف التي كانت لنهضة العلماء، وهي أيضا التي تتكون منها الحضارة الإندونيسية الآن إسلامية ووطنية. فكتابي هذا إن شاء الله يحتوي على تعاليم نهضة العلماء التي تتكون منها الحضارة الإسلامية والوطنية في إندونيسيا. والمراد بقولي تعاليم جمعية نهضة العلماء وهو ما يترتب مما فهمته من أقوال العلماء المنتسبين إليها والمعتبرين عندها رحمهم الله تعالى. آمين. وكذلك يحتوي على ما يتعلق بنهضة العلماء من تاريخ تأسيسها ورؤسائها وقانونها الأساسي وخطتها ومذاهبها عقيدة وفقها وتصوفا. وكذلك يحتوي على ما يتعلق بالحضارة الإسلامية في العالم عموما وفي إندونيسيا خصوصا. وسميت كتابي هذا بفقه الحضارة دور جمعية نهضة العلماء في الحضارة الإسلامية في إندونيسيا، وبوبته ب5 أبواب. الباب الأول في ذكر فقه الحضارة، الباب الثاني في تعاليم جمعية نهضة العلماء التي تتكون منها الحضارة السلمية، الباب الثالث في ذكر جمعية نهضة العلماء، الباب الرابع في ذكر تاريخ الحضارة الإسلامية في العالم، الباب الخامس في الحضارة الإسلامية في إندونيسيا، الباب السادس الخاتمة. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله النفع في هذا الكتاب لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Dilanjutkan dengan kitab Al-Fiqh An-Nahdiyah. Bagi yang sudah memiliki silakan buka halaman 1, bagi yang belum silakan Bapak sambil menuju meja yang sudah disediakan. Di sana disediakan cukup banyak juga 100 kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
قال عماد الدين البنتلي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعلنا من النهضيين الذين يتمسكون بالقرآن المبين وسنة رسوله المصطفى خير العالمين وبإجماع العلماء المهديين وبما قيس من خيرات المتقدمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلم أن أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم والفرقة الناجية، وهم المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار و72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم بأصول الاعتقاد، وهي الأمور الستة المذكورة في حديث جبريل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. رواه البخاري ومسلم. وأفضل هؤلاء أهل القرون الثلاثة المرادون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. والقرن معناه 100 سنة كما رجح ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكر وغيره. وهم المرادون أيضا بحديث الترمذي وغيره: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنه قد حدث بعد سنة 260 للهجرة انتشار بدعة المعتزلة والمشبهة وغيرهما، فقيض الله إمامين جليلين أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي رضي الله عنهما آمين، فقاما بإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإيراد أدلة نقلية وعقلية مع رد شبه المعتزلة والمشبهة وغيرهما، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. قال الإمام البيهقي: إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لم يحدث في دين الله حدثا ولم يأتي فيه بدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة وشرح تبيين. وقال تاج الدين السبكي: وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة يدينون لله بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله. قال الحافظ المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. كذلك قال ابن عابدين الباقي الحنفي في حاشيته: وأهل السنة والجماعة فرقة وسطية بين الفرق المنتسبة للإسلام وأهل السنة والجماعة فرقة وسطية بين الفرق المنتسبة للإسلام كما كانت أمة الإسلام وسطا بين الأمم الأخرى.
Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa ummatul islami wasatun bainal yahudi wan nasara fit tauhid. Wal yahudu wasafu ar-rabba azza wa jalla bi sifatin naqsi allati yahtassu biha al-makhluq wa shabbahuhu bi. Faqalu innahu bakhilun wa faqirun wa innahu itta'aba yatta'idu wa innahu yad'abu fayastarihu wa innahu yatamatsalu fi suratil bashari wa ghairi dzalika minal iftira'at. Wa min dzalika qauluhu ta'ala laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniyaa. Wa qauluhu ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Wan nasara wasaful makhluqa bi sifatil khaliqi azza wa jalla fashabbahuhu bihi wa qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa innal masih ibn Allah wa innahu yakhluqu wa yarzuqu wa yaghfiru wa yarhamu wa yuthibu wa yu'aqibu. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Wa bayyana ma dhaharat wasatiyatul muslimin alladhina wahhadu Allah azza wa jalla fawasafuhu bi sifatil kamal wa nazzahuhu an jami'i sifatin naqsi wa an mumathalatihi li syai'in minal makhluqat fi syai'in minas sifat wa qalu inna Allaha laysa kamitslihi syai'. Wa ahlus sunnati wal jama'ati wasatun bainal firaqil muntasibati lil islami kal khawariji wal mu'tazilah. Fahum wasatun bainal mufritina al-ghallina wal mufritina al-mudhi'in. Fahum wasatun bainal mufarritina al-ghallina wal mufarritina al-mudhi'in. Fahum wasatun bainal mufritina al-gharina wal mufarratina al-mudhi'in. Jadi yang pertama mufritin, yang kedua mufarratin. Yang pertama mufritin, yang kedua mufarritin. Fabi asma'illahi ta'ala, fabi asma'illahi wa sifatihi masalan. Fa ahlus sunnati wal jama'ati wasatun bainal musyabbihati wal mu'attilah. Fal musyabbihatu syabbahu Allaha bi khalqihi wal mu'attilatu nafau asma'allahi wa sifatih. Fa ahlus sunnati wal jama'ati la yushbihuna Allaha bi khalqihi wa la yanfauna asma'ahu wa sifatihi. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa kadzalika fil qada'i wal qadari wal wa'di wal wa'idi wa ashabil kaba'iri wa ghairi dzalika mimma sa'ubayyinu fi babihi insyaallah ta'ala. Walamma kanat jam'iyyatu nahdlatil ulama'i kubra al-jam'iyyatil islamiyyati fi Indonesia zahabat fil aqidati ila ma zahaba ilaihi ahlus sunnati wal jama'atil asy'ariyah wal maturidiyah wa fil fiqhi ila ma zahaba ilaihi al madzahibul arba'ah wa fit tasawwufi ila ma zahaba ilaihi al imam al Junaid al Baghdadi wal imam al Ghazali ma'a muhafadhatil hikmatil mahriyah allati la tu'aridu syari'atal islamiyah wa qad yusamma majmu'u hadhihi kulliha bil fikratin nahdiyah fasammaitu kitabi hadha
bil fitratin naqdiyati fi usulin wa furu'i ahli sunnati wal jamaah wa fi usuli wa furu'i ahli sunnati wal jamaah wa bawwabtu fihi sab'ata abwab. Al-babul awwal adhkuru fihi masaila muhimmatin masaila muhimmatan ba'daha yata'allaqu bimasaili mu'asaratin fil fiqh. Bukan mudok ya. Bimasaila mu'asaratin fil fiqh mu'asiratin fil fiqh wa ba'daha yata'allaqu bimasaila mukhtalifin biha bainal fitratin naqdiyati wa baina mukhalifiha. Al-babu tsani azkuru fihi ta'rifa nahdhatil ulama'i wa tarikha ta'sisiha wa qanuniha al-asasi alladhi katabahu Syekh Hasyim Asy'ari at-Taburani wa assasa wa ususa khiffatiha wal ukhuwatin naqdiyah. Wa bil babi tsalithi azkuru fihi ta'rifa ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyah wal maturidiyah wa usula aqidatihima wa masailal ikhtilafi bainahuma. Wa bil babi rabi'i azkuru fihi al-firaq al-islamiyah min asy-syi'ati wal mu'tazilati wal khawariji wal murji'ati wal jabariyati wal qadariyati wal mujassimati wal mu'attilati wal wahabiyyah. Wa fil babil khamisi azkuru fihi al mazahib al arba'ah wa fil babil sadisi azkuru fihi ta'rif asy-syafi'iyyati wa ma yata'allaqu bihim min tabaqatihim wal aqwalil mu'tamidati indahum wa ghayriha. Wa fil babi sabi'i wa huwa al-babul akhiru adhkuru fihi madhhaba nahdhatil ulama'i fit tasawwufi wa huwa madhhabul imam al-Junayd al-Baghdadi wal imam al-Ghazali. Wa 'ala Allahil karimi i'timadi wa ilayhi tafwidi wa istinadi wa as'aluhu an-naf'ali wa lisairil muslimina wa ridwanu anni wa an ahbabi wa jami'il mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Demikian yang bisa kami bacakan. Pasti banyak kesalahan dan kekeliruan. Masih belajar, masih ngaji, masih butuh bimbingan dari para kiai dan masyaikh, guru-guru sekalian. Mohon dimaafkan dan mohon selalu bimbingannya. Demikian, selanjutnya diserahkan kembali kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh santri ya, para kiai pun kalau baca di depan orang pun getar-getar. Itu lagi yang adanya kiai-kiai. Kadang-kadang saya juga sering baca kitab pengajian Kresek itu yang hadir para kiai-kiai. Itu menggetar-getar aja. Pas di rumah, wah salah baca. Itu karena memang kita dididik oleh para guru-guru kita untuk senantiasa mempunyai ta'zim kepada guru, dan ini yang membawa kita dalam keberkahan. Jadi kalau kita salah baca sedikit ya di depan para kiai itu akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Jadi uluman laziratan. Di sini kitab yang pertama dikarang itu ya Al-Fiqratun Nahdiyah. Kalau ini baru saya tulis itu beberapa bulan yang lalu untuk membantu Nahdlatul Ulama PBNU yang akan
mengadakan pertemuan internasional bulan Februari. Bulan Februari nanti seluruh ulama dunia akan diundang oleh PBNU. Tempatnya itu antara Surabaya dan Jakarta, masih belum ditentukan. Dan tanggal 2 November ini akan diadakan R20 Religion 20, yaitu pertemuan 20 negara di Bali tanggal 20 November. Itu selain presiden bertemu dengan pimpinan 20 negara, PBNU akan bertemu dengan perwakilan dari agama-agama dari 20 negara tersebut. Itu luar biasa. Peran NU bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita mampu berkhidmat kepada Indonesia, tetapi Gus Yahya sekarang sebagai Ketua Umum PBNU ingin membawa kita bagaimana kita bukan hanya berpeduli kepada Indonesia, tapi juga mempunyai kepedulian terhadap perdamaian dunia. Dan saya menulis berbagai macam keterangan para ulama Nahdlatul Ulama yang ada di media-media massa. Saya kumpulkan, kemudian saya jadikan sebuah taklif mengenai pemikiran-pemikiran. Di sini ada pemikiran Yahya Saqaf sendiri terhadap perdamaian dunia, ada pemikiran Yai Ma'ruf Amin terhadap Al-Fitratul Naqdiyah, ada pemikirannya Mbah Siddiq Jember, Mbah Gus Dur, dan lain sebagainya. Juga di dalam kitab Fiqhul Hadarah ini ada bagaimana Nahdlatul Ulama didirikan dan hal-hal yang terkait dengan Nahdlatul Ulama, daripada akidah, daripada fikih, dan juga daripada tasawuf. Di tasawuf ini yang agak mempunyai perhatian khusus nanti bagi kita, karena tasawuf kita dari zaman dulu Syekh Nawawi itu hanya dua, tasawuf Imam Ghazali dan tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Lima dakhtara Syekh Nawawi hadaini tasawufain, karena dua tasawuf ini yang sangat aman. Kalau selain tasawufnya Imam Ghazali dan tasawufnya daripada Junaid al-Baghdadi itu dikhawatirkan akan tergelincir. Tetapi kita juga kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi kepada santri-santri khusus kita mengajarkan kitabnya Ibnu Athaillah, ya, kitabnya dari Syadiliyah, dari yang lebih dekat. Selain kepada Abu Hasan Syadili juga kadang-kadang membela pemahaman-pemahaman tasawuf yang lain. Itu untuk santri-santri khawas, biasanya di Banten itu juga diajarkan kitab hikam. Nah, tapi sekarang mah agak beda. Di YouTube banyak yang ngaji kitab hikam. Padahal kitab hikam itu bukan kitab yang sanad kepada Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Nah, ini Nahdlatul Ulama ditetapkan oleh Mbah Hasim mengikuti pendapat gurunya Syekh Nawawi. Kita di tasawufnya cukup Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, tasawuf sunni, tasawuf yang jauh daripada khurafat, tasawuf yang jauh daripada hal-hal yang aneh-aneh. Ya, jadi tidak setiap tasawuf itu muktabar di kalangan ulama Nahdlatul Ulama zaman dulu. Sekarang kadang-kadang kita kalau itu tasawuf kita bela. Padahal mah tidak setiap tasawuf itu mempunyai landasan yang kuat terhadap manhaj kita, yaitu manhaj daripada Junaid al-Baghdadi dan manhaj daripada Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ya. Ini belum mendapat perhatian khusus dari banyak ulama, dari kita. Ya, tetapi nanti kalau misalnya sekarang ini karena sudah mulai muncul, ini dari tasawuf Turki sudah datang yang berbeda, kadang-kadang sambil joget-joget dan sebagainya zikirnya. Ini yang nanti akan membawa juga, selain pemahaman fikih dengan Wahabi bentrok kita, nanti akan ada bentrokan tasawuf kalau tidak kita perhatikan juga. Karena ulama-ulama Banten khususnya memiliki perhatian khusus. Zaman dulu tidak sembarangan belajar ilmu thariqah, harus jelas sanadnya. Belajar thariqah Qadiriyah Sabandiyah pun di tradisi kita, tradisi Banten itu tidak semua orang diberikan.
kita pengen ijazah nih kepada mursyid, itu kadang-kadang tidak dikasih. Kalau udah merengek-rengek, nggak mau pulang, lawang, gak bisa lawang, balik-balik mereka di mana? Itu pun ketika harus daripada latifah, ya daripada latifah yang jumlah 7 kemudian kepada muraqabah, kadang-kadang lama dikasihnya untuk naik dari muraqabah ahadiyah kepada ma'iyah aja dikasihnya lama. Tetapi sekarang ini kadang-kadang guru nyari-nyari murid, guru-guru thariqah nyari-nyari murid supaya banyak penggemarnya. Dan ini fenomena baru juga, seringnya orang mengatakan ini wali kutub, ini kutubu zamanina. Jadi dia baru punya murid thariqah satu majlis, kemudian anak buahnya ini bikin YouTube wali kutub zaman ini. Ini macam-macam. Kadang-kadang ada tokoh politik dijadikan wali ke-10. Ini aneh, ini ada wali ke-10 dan sangat kontroversial. Yang diangkat adalah orang yang berkuasa 30 tahun yang penuh dengan masalah, tetapi karena dia lagi dekat dengan anaknya, akhirnya diangkat jadi wali ke-10. Atau banyak orang yang jarang ke sana. Ya, mungkin ini adalah nanti yang akan mendapat perhatian khusus, karena iddia ini zaman sekarang ini sudah banyak. Dan tradisi santri, guru ini kadang mau bicara tasawuf, hebat dia ngomong, kita wong ma'adoh, guru pengen kita bisa makan. Itu guru ketika baca kitab zuhud sambil ngomong begitu, supaya si muridnya jangan berkeyakinan ketika gurunya menerangkan ini bahwa gurunya telah sampai ke derajat itu, walaupun bisa jadi gurunya telah melewati. Tetapi supaya muridnya ini jangan menganggap gurunya seperti itu, gurunya kemudian berkata kalimat-kalimatnya letup sedikit yang mengesankan bahwa dirinya jauh dari apa yang dia baca di kitab. Itu tradisi kita. Tapi sekarang rupanya agak berbeda. Di YouTube dia mengesankan dirinya seakan-akan sudah mencapai derajat tertentu di dalam rohani, sehingga kemudian dia akan mampu untuk membawa murid-muridnya ini menjadi orang yang mengagungkan dia. Dan ini zaman dulu Nabi Muhammad membebaskan kita dari perbudakan. Nah sekarang orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, ulama-ulama yang mengaku ulama, kadang-kadang ingin memperbudak orang untuk menjadi budaknya, untuk nurut padanya, mengagungkannya dan sebagainya. Anak iddia daripada segi rohani, ada iddia nasab juga yang berbahaya sekali. Iddia nasab, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Rasul, ini bahaya. Nanti manusia akan beranggapan bahwa agama Islam ini agama nasab, sedangkan agama Islam ini adalah agama takwa. Kemuliaan bukan dilihat dari segi nasabnya, tapi dilihat dari takwanya. Ini nasabnya mansus, inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketinggian derajat itu bukan dilihat dari siapa dia, anak siapa, tetapi dilihat daripada ilmunya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan dua ayat ini saja, ini bukan ajaran Islam. Nah, orang-orang yang mengaku turunan Nabi sekarang saya lihat kecenderungannya ingin memperbudak manusia yang telah diperdekakan rohaninya oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dia membawa nama Nabi Muhammad untuk dijadikan budaknya. Sementara guru-guru kita membaca kitab zuhud aja, orang yang tidak cinta pada dunia, dia ngomong, waduh cuma lain bangsa orang dah, lain bangsa orang dia mah. Itu kadang-kadang ada bahasa begitu. Tapi sekarang ini luar biasa, seakan-akan dia mengesankan bahwa innahu qad nazala hadhil manzilah, kemudian membawa murid-muridnya untuk mengagungkan diri. Ini fenomena-fenomena baru yang juga harus mendapat perhatian, ya. Orang yang mengaku derajat tertentu dalam kewalian, dia mengatakan ini wali agar orang mengatakan dia wali. Li'annahu la ya'lamul waliya illa al-waliyyu, katanya kan. Nah, ketika dia mengatakan ini wali,
maka mudah-mudahan ada orang menganggap dia wali. Nah, ini ada fenomena-fenomena begini yang bahaya. Guru-guru kita tidak mengajarkan itu. Guru-guru kita mengajarkan ilmu bitawadu, mengajarkan ilmu bil wara, mengajarkan ilmu dengan cinta dan kasih sayang, agar manusia semuanya itu diangkat daripada jurang perbudakan kemanusiaan. Makanya ada itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya manusia itu semuanya sama, adil itu seimbang. Semua manusia, tidak ada yang lebih mulia derajatnya dalam aspek-aspek kemanusiaan dia sebagai manusia. Nanti bisa mulia itu manusia kalau sudah punya pangkat dunia, bencana, anak buahnya hormat. Orang yang sudah punya ilmu, muridnya muliakan. Kalau orang hanya bukan karena pangkat dunianya, bukan karena ilmunya, hanya berdasarkan darah, agama Islam ini bukan darah. Dan ini yang harus kita lawan oleh para santri. Makanya tadi ada bagusnya Kiai Ijat dari Darul Akibah, ada supaya ada yang manggil kalau dijawab Gus kita apa gitu. Tapi ada bahayanya juga. Udah begini aja kata saya, orang Kiai Banten anaknya kalau belum jadi kiai lagi ya wes itu loh mamang. Sebodoh deh karena tadi aku dia ngojek disebut orang isi-isi nanti kalau ada panggilan khusus, kalau dia nggak pinter ngojek, ya ngerangga segala nggak walaupun dicelupin Gus di makanan, ya kan? Itu akan memalukan kiainya itu, kiai udah dia saja. Kalau dia sudah ilmunya pinter, bisa baca kitab, udah kiai. Kalaupun anak kiai, orang bisa apa mau istilah orang-orang, saya bagian. Mungkin ada mbak Eli yang anak kiai mah mulaka anak ke kudu dari mana? Makanya kiai mah doa itu kadang-kadang nih murid lebih gagah daripada nih anak. Anak sih mukon karena apa? Anak mah anak sesuatu sih secara otomatis menjelaki cinta. Nyeluk murid telung balen anak mah sebaliknya. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa tullabana wa tullabana wa tullabana. Kenapa? Karena ada hawa nafsu, dia mau melawan hawa nafsu supaya setan izin. Ari murid mah kadang-kadang anak murid, anak santri, ya justru manusia mah pengen anaknya dingin sing hebat. Tapi kiai sengaja melawan setan supaya setan izin. Murid dia dulu, ini masuk balik, ini belum balik, ayo. Barang muridnya tinggi mah jadi Allah atau anaknya gede gawa mah ini kan makawan. Muridnya baik didoakan masa anak orang diangkat. Nah, maka itulah otomatis daripada kesayangan guru-guru kita di muridnya, cinta kasih kiai-kiai di masyarakat, sing orang salat, sing maksiat, bengen kiai-kiai pula itu menghormati mereka semua, memuliakan, menghormati, mengasih sayang, didoakan bengi-bengi. Kesiki anak fenomena baru, orang-orang suruh jadi budaknya. Anak sih pulang dalam YouTube, uang sing aku cucu Nabi, uang ban ngambung sikit. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad wis memerdekakan manusia dari perbudakan. Dia membawa nama Nabi Muhammad, tidak malu menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai budak-budaknya. Dari ceramah ini kon milu-milu, jadi kesemuli amplop liane mulai ngapa-ngapa. Lah kakek pulang. Hilangan ceramah. Jadi orang belum dewekan itu. Coba gitu kayak kita. Jangan sih kita nasi niru-niru mengkonon ceramah nungguinnya wong pak. Ekening dua bangku. Lihatnya pada nisor. Jangan sih kita ngomongin. Kayak kita. Lah ceramah daerah pak. Udah kasih mulai amplop. Cuma lihat-lihatnya kontodok. Sehingga orang-orang itu dia ceramah yang lainnya harus di belakang. Kadang-kadang dia di atas batu dan sebagainya. Nah ini fenomena yang berbeda dengan ajaran ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Dan kita harus menjadi orang yang berbangga karena kita hari ini bisa begini, bisa alif b, ila murwasi dan seterusnya dan guru-guru kita kiai-kiai kita. Sekarang ada fenomena baru, kemudian kita menjadi orang yang ingin berbeda dari diri kita sendiri. Padahal Indonesia jadi 99%. Derek, anak sih ngomong 80, anak ngomong 90, survei itu macam-macam. Nah, karena ajaran guru-guru kita itu sanad dan bisanati.
Hidayah aja sampai geser. Kabeh dari Islam, orang lakukan perang, orang lakukan ngamuk. Lah itu karena guru-guru kita mengajarkan begitu. Dan ini yang harus kita jaga bareng-bareng. Menjaga agama Islam, yaitu menjaga ajaran pesantren. Ajaran pesantren gawelah membahasin Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah dengan adanya Nahdlatul Ulama, pesantren sing orang milu NU gah ngaji baik, orang milu organisasi, orang milu kumpul mukene, itu dilindungi dengan pemerintah. Nggak berani pemerintah macam-macam kebijakannya terhadap para santri karena ada organisasi para santri, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi sing orang milu-miluan gah oleh barokah saking Nahdlatul Ulama. Omong kita wong sing ilok hati raja makanya ini amplop laka duit jaluk luar biasa tapi barokahnya luar biasa. Insya Allah kita wong ini makanya ini bukan hanya ngajar ngaji, tetapi ketika dibutuhkan kita pun membantu supaya wong ngajar ngaji singlian itu tidak disembarangkan oleh pemerintah. Artinya Nahdlatul Ulama menjadi santri dihormati. Lamun lah ke organisasi santri kayak Nahdlatul Ulama wis ngaca. Siapa sih kedeleng orang yang mengaku membela Islam itu ketika ada hari santri nganakaken acara hari santri orang mereka memang rasanya duduk santri. Yang merayakan hari santri semuanya para pesantren ini desa-desa itu santri sing ngaji amil, sing ngaji di Jurumian, ngaji di Patrubori merasa bangga menjadi santri. Dia yang mengambil nama Islam, umat Islam diambil namanya, dijual-jual. Itu ternyata kepada yang membawa Islam ini tegak sampai kiamat, yaitu ilmu para ulama, yaitu santri sing berarti ilmu para ulama. Ternyata mereka tidak bangga. Ini ada sesuatu paradok dari cara berpikir, sing mereka memanfaatkan itu karena awaman umat. Walaupun diajak sampai kita wong santri, ketika anak wong milu-milu ning wong mukonon, kemudian kita sengit mendayak aja. Kita sedih doakan terus ikan yang menaik sadar yang ngagawa-gawaan agama Islam baik. Ya ajaran gawa lagi baik dijaluk-jaluk parane ditol-tol, kadang dijaluk duit. Sing jadi korban kiai-kiai di parane wong sing ngaku turunan Nabi. Yai kalau pengen banyak santrinya sini minta duit. Ingin minta sarung berapa umurnya? 50 sarung. Lah ngisi-ngisi nakan Kanjeng Nabi ku. Ngetul-ngetul Kanjeng Nabi merendahkan derajat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu derajatnya mulia, ilmunya mulia, diwarisi oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Mangkolah dah kang kula mulia kapan para kiai sedikit gerundel-gerundel hati supaya kami juga memikirkan. Insya Allah kita nyekelin Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah barokah. Nah di sini akan ada surat begini ini atau selembar. Di sini ada yang salah ketik ngancung. Ada beberapa saya bacakan saja supaya tidak salah nanti ya. Al-ijazah wa sanad li kitab fiqhil qadar lima bin Usman al-Bandani wa jami' mu'allafatih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Abdul Faqirul Faqirud Dalil Imaduddin Usman al-Bandani alhamdulillah idza arada bi 'abdi khairan yufaqihu fid-din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bi tasalsul isnad ila yaumiddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alladhina tasalsala minhum wa ilayhim tafaqqul ulama min hin ila hin amma ba'du. Wa innal 'abda as-salih al-faqira ila Allah. Nanti yang syaratnya tadi itu yang mau menganggap saya sebagai muridnya juga maka boleh mencantumkan namanya Rafa Allahu qadrahu wa nafa'ah ilmu amin. Nanti walaupun nulis sendiri di rumah doa kita hari ini yang 40 orang berdoa pasti ada yang terima itu masuk di situ. Qad ajaztu lahu nanti barang-barang kita qad ajaztu lahu mustahinan billah ayarwiya anni jami'a masannatuhu fil ulumil aqliyah wa naqliyah aw qara'tuhu aw sami'tuhu min kutubi ashabina sabiqin wa jami'i ma ajazahu fi ajazahu li al-masyayikhul ladina asartuhum wa ma sami'tu minhum minal ulumin nafi'atil zahiri wal batinah. Jadi yang enggak manfaat mah punya saya enggak diberikan, yang manfaat saja.
wa arju minallahi an yaj'alani wa iyyahu wa auladi wa auladahu wa tullabi wa tullabahu wa dzurriyyati wa dzurriyyatihi minal ulama'il 'amilin wal awliya'is shalihin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu tasliman katsira. Walhamdulillahil alamin. Wa hadhihi faidatun, karena diminta oleh Yai Nasuhi fi dzikri sanadi ba'di masyayikh. Tidak semuanya, karena banyak guru-guru kita dari SD segala macam itu dari alif-alifan tidak saya sebutin. Radhiyallahu ta'ala anhu li ziyadatin nafi wal barakat wa inni akhadtul ilma an Syekh Suhaimi As-Sampani, Sampani Sampang, Al-Bantani wa Syekh Marqawi As-Sampani Sampang, Al-Bantani wa Syekh Utsman Arifuddin As-Sampani Al-Bantani, ini Sampang. Wa haula'i akhadu an Syekh Sanwani As-Sampani, mereka semua mengambil dari Syekh Muhammad Sanwani Sampang, karena saya mondok di situ yang ngajar mereka. Padahal Yai Sanwani masih hidup juga, walaupun saya langsung kepada Yai San juga itu bisa. Cuma agar nama beliau semuanya mendapatkan Fatihah, mendapat barokah, kita ambil. Nah jadi begini, boleh dalam satu pesantren kita mengambil paling tuanya saja, walaupun yang ajar mah mantu-mantunya, murid-muridnya kita belum pernah diajar oleh gurunya, itu boleh kita mengambil kepada guru itu, karena mereka semuanya adalah khalifah, khulafa ya. Tetapi juga yang paling bagus kita tulis nama-namanya semuanya. Wa Syekh Sanwani aidon akhadha an Syekh wa haula'i akhadu an Syekh Sanwani As-Sampani Al-Bantani an Syekh. Ini kalau ada an tanpa waw berarti ini langsung mengambil, dia gurunya berarti. Kalau ada waw berarti dia sama mengambil dari yang ada di depan. Ini tidak ada wawnya. An Syekh Siddiq Al-Cengkudu ya, Al-Bantani, an Syekh Muhammad Ali Al-Mandawi, ini bapaknya Syekh Muhammad Nawawi Mandaya Al-Bantani. Nah, saya tidak tahu gurunya Kiai Muhammad Ali Mandaya. Wa Syekh Sanwani aidon akhadha an Syekh Tuwabis Bakri Al-Bantani Sumas Sampuri. Beliau orang Banten tapi pindah di Sempur. An Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, sampai Syekh Nawawi kesananya itu masyhurun. Tinggal kita cari di kitab-kitab Syekh Yasin Padang, semuanya ada. Kita cari di kitabnya Mahfud Termas, itu semuanya ada. Wa Syekh Sanwani aidon akhadha an Syekh Bagus Abdul Halim Al-Qadu Basani Al-Bantani Anis Syekh Muhammad Nawawi. Sini ada yang kurang, Anis Syekh Husain Syarita, Anis Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Wa akhadtul ilma aidon an Syekh Sanja bin Kasmin an Syekh Adrui Al-Garuti an Syekh Khalil Ar-Rambani, Khalil Rembang, ini adalah kakek daripada Yahya Saquf. An Syekh Khalil Al-Bangkalani, an Syekh Nawawi Al-Bantani, semuanya ke Syekh Nawawi Banten. Wa Syekh Sanja aidon akhadul ilma an Syekh Syafi'i Al-Ganturi an Syekh Muhammad Faslullah Sahibi Ar-Riyadil Bati'ah, pengarang Riyadil Bati'ah, itu murid dari Mama Syafi'i Ganturi. Wa akhadul ilma aidon an Syekh Mukti, kalau dari Syekh Hasbullah itu cari di internet banyak. An Syekh Mukti bin Asnawi Al-Bantani Sahibi Amsilatul I'rab, beliau mengarang kitab I'rab namanya Amsilatul I'rab tapi dalam bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Jawa. An Syekh Marsad Al-Bantani Al-Bantani, kontang ini ya. An Syekh Safidi Al-Ganturi lagi, nanti sama dengan beda. Wa Syekh Mufti aidon akhadha ilma an Syekh Muhammad Amin Al-Kreseki, karena Syekh Muhammad Amin ini ada dua, Syekh Muhammad Amin kakeknya Ki Munawar, ada Syekh Muhammad Amin bapaknya Ki Maruf, maka harus ada Al-Kreseki supaya tidak kerok nanti ini Syekh Muhammad Amin mana, karena sama-sama murid dari Syekh Thohir Lamunan. Anis Syekh Thohir Al-Balamuni, jadi nggak pakai waw tapi an, itu berarti langsung mengambil. Al-Bantani, Anis Syekh Bagus Abdul Halim Al-Bantani, Anis Syekh Husain Al-Jariti Al-Bantani, Jariti ini cerita, Anis Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa akhadtul ilma aidan Anis Syekh Bagus Hasuri bin Tahir Al-Bantani, wa Anis Syekh Muhammad bin Yati, wa pakai waw tuh, berarti tidak berguru, Syekh Hasuri tidak berguru kepada Syekh Muhammad bin Yati ya. Wa an, dan saya mengambil ilmu dari Syekh Bagus, dari Syekh Muhammad bin Yati bin Muhammad Amin Al-Bantani, wa an Syekh, dan dari Ahmad Busami bin Yazid Al-Bantani, wa haula'i an Syekh Bagus Abdul Halim Al-Bantani. Dan mereka, ini ada yang kurang,
Wahaulai anis Syekh Tubagus Abdul Halim Al-Bantani. Wa Syekh Abdul Bagus Asuri bin Tahir Al-Bantani akhadal ilma aidan anis Sayyid Tahir Al-Palamuni. Ini nanti Al-Palamuninya ke bawah tuh. Nganclong. Nah ini anis Sayyid Tahir Al-Palamuni. Ini Syekh Bagus Asuri Tahir, menantu daripada Syekh Tahir Pelamunan, mengambil istrinya Nadrah, adiknya Kiai Muhammad Amin, adiknya Nyi Maryam, neneknya dari Kiai Munawar. Wa an Syekh Amin Qutbi Al-Makki. Ini Syekh Amin Qutbi Al-Makki ini di Mekah dan masyhur, ulama masyhur. Jadi kalau klik nama Syekh Amin Qutbi akan ketahuan silsilah kesananya sampai Imam Syafi'i. Nah, wa anil Palamuni Al-Bantani ini miliknya Syekh Tahir Al-Palamuni Al-Bantani, tapi salah. Nanti di ini ya, enggak apa-apa. Kalau misalnya hari ini hadir nanti Pak. Wa anis Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashhad Al-Makki. Ini adalah muhaddisul Haramain pada masa itu, tahun 50-an. Ini yang paling hebat musnid daripada ahli Mekah dan ahli Madinah itu adalah Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashhad Al-Makki. Nanti ini akan mudah mencarinya. Wasyekh, ini ada bawahnya, Wasyekh Abdul Qadir Al-Mandaili. Ini orang Sumatera Utara yang ada di Mekah. Mandaili Natal namanya. Maka menggunakan nisbat Al-Mandaili. Wasyekh Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini adalah bapak daripada Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Mencarinya mudah sekali Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki. Zadahumullahu syarafahum wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan memberi ijazah. Nah, yang sesuai dengan syarat itu silakan qabil ya. Syarat tadi, syarat bahwa akan menganggap saya murid dan nanti akan berdoa itu nama saya masuk di dalam doa-doa para kiai. Ajaztu lakum hadal kitab fiqhul hadarah wal fiqra an-nahdiyah wa jami'al mu'allafati. Barakallahu lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenal punya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.